langsung saja kita mulai kegiatan kita ini dengan kita berdoa dipimpin oleh Joy. Silakan kita berdoa. Kita mulai kegiatan hari ini ada kegiatan berdoa. Doakan saya pimpin dalam ajaran agama serta nilai Indonesia. Berdoa dimulai. Kalau menang perkara ini dalam sore kami dengan puji. Kami ingin mulai pembelajaran hari ini. Kiranya keberkatan pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan lancar dan baik dan bisa berguna bagi masa depan kami. Kami tinggalkan di rumah Tuhan, berikanlah mereka akan ketemu sukses selalu dan rezeki yang berkah. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, anak kami terima kasih, silakan duduk. Keberagaman di Indonesia, ya, menunjukkan rasa syukur dan apresiasi terkait dengan keberagaman di Indonesia. Ini tujuan dari pembelajaran kelima kita. Kemudian anak-anak kami, dimensi yang terkandung dalam modul kelima kita ini adalah yang pertama berkebinekaan, lalu yang kedua bergotong royong atau kerjasama, lalu yang ketiga kreatif, ya. Dalam pembuatan poster proyek kelima kita kali ini, maka dimensi ini harus terkandung di dalamnya. Kemudian anak-anak kami sekalian, tema tentu saja seperti yang kita sampaikan tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu anak-anak kami, bahan-bahan yang sudah kita sampaikan adalah link dan lain sebagainya sudah lengkap ya anak-anak kami. Kemudian tanggal pelaksanaan tanggal 4 Oktober sampai tanggal 5 Oktober sampai tanggal 7 Oktober. Kemudian anak-anak kami, tahap pelaksanaan proyek kelima kita yang pertama tahap sosialisasi, artinya kita memahami proyek yang akan kita laksanakan ini, ya, kebinekaan, memahami bagaimana keberagaman dipandang dan dihayati dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian kontekstualisasi, bagaimana caranya menerapkan kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana relevansi dari kebinekaan ini menyangkut dengan keberagaman, lalu kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara kontekstual, kualitas dan mutu dari kebinekaan ini atau Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua tercover dalam kehidupan kita. Kemudian ada langkah aksi yang akan kita laksanakan. Lalu selanjutnya setelah langkah aksi ini nanti kita akan mengadakan penampilan atau menampilkan hasil karya kelima kita di Madi. Kemudian anak-anak kami coba perhatikan pengenalan proyek. Nah, proyek kelima ini dalam konteks kebinekaan Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika ini, anak-anak kami, pengenalan terhadap kebinekaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian menurut iman Kristen, ternyata keberagaman itu merupakan rencana dari Allah. Lalu Allah sendiri yang merupakan pelopor keberagaman dalam kehidupan kita. Nah, ternyata sejarah Alkitab mencatat bahwa Allah adalah inisiator yang menciptakan keberagaman. Dengan demikian, keberagaman tidak dipandang sebagai pemisah, tetapi merupakan kekayaan dan anugerah Allah dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak kami, kontekstualisasi, kita dapat mengidentifikasi ya permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kemajemukan dan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat konflik dalam keberagaman. Ya, ada beberapa yang bisa kita saksikan dalam kehidupan ini, misalnya konflik antar agama. Ya, kalau konflik antar agama, apakah bisa mengakibatkan perpecahan? Ternyata bisa. Lalu, ketika ada konflik dalam kehidupan kita, apakah ada solusinya? Ada. Apa solusinya? Ya ini, kita memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika terkait dengan makna, arti, konsep, dan penerapan bisa kita lihat di sini sekarang, anak-anak kami. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, ya, semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara. Coba perhatikan apa itu anak kami. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya, ya, keberagaman suku, ya, lalu keberagaman banyak hal yang bisa kita perhatikan. Walaupun kita melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno, ya,
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, sejarahnya panjang, ya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dimulai dari pergerakan kita pada tahun 1928 hingga berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945. Luar biasa sekali, ya. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia ternyata. Ya, di mana bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa, realitas sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, ya, bangsa yang majemuk, ya, plural, ya, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Kemudian anak-anak kami tujuannya jelas, ya, mengembangkan motivasi, menghargai keberagaman guna memajukan kedaulatan dan kemerdekaan dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, coba perhatikan prinsipnya ini anak kami, melambangkan toleransi dan kesatuan, ya, melambangkan toleransi dan kesatuan, di mana setiap orang menghargai perbedaan dengan orang lain, tidak menjadikan perbedaan sebagai pemisah, tetapi justru dipandang sebagai kekayaan. Kemudian anak-anak kami, fungsi Bhinneka Tunggal Ika menciptakan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap bersatu, kemudian membangun kehidupan nasional yang toleran, menghargai sesama, kemudian membentengi perdamaian Indonesia. Lalu yang selanjutnya makna Bhinneka Tunggal Ika anak kami, keberagaman merupakan modal utama terbentuknya persatuan, ya, bukan pemisah tadi, tetapi merupakan modal utama yang mempersatukan kita. Lalu semboyan negara mendorong lahirnya persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara yang menjaga kesatuan bangsa kita, tetap hidup dalam bentuk persaudaraan antar bangsa, antar warga negara. Kemudian penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat perilaku inklusif. Arti kata perilaku inklusif ini adalah menerima kehadiran orang lain, tidak anti dengan perbedaan, ya, menyadari bahwa perbedaan itu bisa disiasati dengan menciptakan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Kemudian anak-anak kami, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini seperti apa? Saling menghormati walaupun berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Ya, hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu berlaku adil terhadap siapapun, baik di sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Selanjutnya anak kami, kita akan lanjut pada kegiatan proyek kita kali ini. Kita akan lihat pembuatan poster gambar terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak kami, kita sudah bagi ke kalian ada berbagai jenis-jenis poster, ya, yang bisa kita tempelkan. Dan namun kamu harus menggunakan daya kreasimu untuk melakukan poster ini dengan baik. Silakan anak-anak kami di dalam kelompok, silakan aktif selama proses pembuatan poster ini sehingga menarik sampai di akhir nanti kita akan tempelkan di mading. Oke, demikian, selamat bekerja. Nilai-nilai mereka yang kemarin udah masuk, udah dari situ nilai kelompok yang kemarin punya kami Oke, baik. Kau gitu ya? Kan 70 menit udah ikut, ada yang di luar. Ya.
Ngomong di Juma dosa ya. Yang di sini. Mana sini lah? Yang di sini. Sini kau bu. Adikmu kudu akan sukses. Amin. Yola. Ya Allah. Harusnya Yolanda itu nama adik jadi kan? Iya. Yola. Oh ya, kok MTK? Di sini ini terus sini. Ini kok kayak gini nih, stand aja nih. Stand aja nih. Oh, anak apa? Anak Jajar. Anak Prabowo. Anak sini. Nah, isi Jota. Ini rem enggak apa-apa. Sitan tadi. Ini anggarnya. Siapa nih? Nanti itu ya Buat jorok, tapi jorok. Yo. Ini lah kita buat baru masuk ke bawah. Pisang. Datang lagi ya. Sebarin ya yang dikasih. Sudah kau pentus saja. Ini enggak Seminggu lagi. Mana? Kita akan main. Kontrol makan batu terus. Di sini. lah di bawah. Soalnya nanti soalnya di situ dia kayak gitu. Di bawah aja. Dia garis ya, kau bulat. Udah hampir sama itu. Kan cuma ngisi. Gini nih. Itulah, minta dulu ya apanya lemnya. Lem. Enggak, nanti aku ngadin. Gini. Apa namanya ini ya? Kelompok yang paling baik kontribusinya. Spend, Pak. Diganggu, Pak. If you love me. Telat. Lut. Oh, gini. Bisa anaknya. Kalau sedikit gitu. Lem please jadi. Kenapa marah? Minta dulu lem itu. Ya, ada lem saja itu. Pinjam jorang ngalem namion. Ini dia dong. Enggak sih, ini kan dia nunjuk, berarti ke atas. Bismillah.
yang melekat kan aku kan komen skema. Enggak ada kelompok yang Kan bikin nama aku pertama kali. Besok, Ben. Oh ini Ben, di sini Ben masuk Ben. Sokul doi. Apa sih ini? Gimana kan ada tangannya? Kalau di sini. Enak tangannya. Tapi kita pernah apa kalau nampak? Sini tangannya buat di sini. Oh. Tapi saya lagi punya spidol way nanti enggak sempat kalau cuma Siapa lah? Si Yola lah Indo. Si Yola nggak ada? Belanda. Itu gak disudut aja. Enggak, maksudnya disudut nih. Beda arah. Enggak spidol lu ya? Karena kalau ini nggak bisa di tengah. Ya belum tahu. Hari ini ada spidol. Sudut aja gak sih? Sudut aja. Iya, sudut aja. Agak miring gini. Sesuai warna. Sampai tak berwarna kawannya, Pak. Ya baik anak-anak kami, kalau sudah siap kita kasih waktu 2 menit lagi. Biar langsung Boleh nih. Apa itu? Setok. Iya. siapa ada pembeli kayak gini? Ada Ini di mana, Mas? Enggak. Di sini gak apa-apa kan? Ini gak apa-apa ya? Agak bergaya. Dari sini kan? Naikkan dikit biar biasa. Ya. kasih sekali toh. Ini sorong. Anak-anak kami sekalian, karena proyek kita sudah selesai, pada langkah ini kita akan masuk pada langkah yang ke-12, yaitu poster yang telah selesai dibuat ditampilkan di mading sekolah. Dengan demikian, hasilnya mari kita tampilkan di mading sekolah. Baik, hasil proyek dari Pelima yang telah kita laksanakan di dalam kelas beserta dengan anak-anak tadi sekarang sudah selesai. Lalu tahapnya sekarang di langkah yang ke-12 kita akan tampilkan poster terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika ini di mading sekolah. Dengan demikian kami persilakan pada Ria. Nah, sebelum kami menentukannya, di sini kami telah bekerja sama sebagai tim dalam mengerjakan proyek kami, yakni tentang keterkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam proyek ini kami telah memerlukan beberapa bahan seperti gunting, lem, dan juga pastinya materi yang akan kami tempelkan pada dalam karton ini. Nah, di sini kami telah membahas seperti sejarah, pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan juga penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian terkait dengan proses kami dalam pembuatan kerja kelompok ini. Dan sini kami akan menampilkan ini. Silakan ditampilkan langsung. Siang teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 sudah selesai melakukan hasil kerja kelompok kami mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengenai visi, manfaat, serta penerapannya. Dan sekarang kami akan menyampaikannya kembali di sekolah. Ya baik, terima kasih atas kerja kelompok dari kelompok ini. Silakan ditampilkan di madingnya. Enggak, kita enggak. Teman-teman semua, berikut adalah tugas kami untuk tugas mengenai Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang penting karena melambangkan toleransi dan juga kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan dan menghindari konflik. Kebhinneka Tunggal Ikaan harus dimaknai melalui pemahaman multikulturalisme dan juga dengan kekuatan spiritualisme dan serta menghargai perbedaan yang ada, baik itu religi, etnis, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada kelompok ini. Karena proyek kelima kita telah selesai, silakan kita tampilkan di mading sekolah. Oke, silakan. Baik, anak-anak kami, untuk kelompok yang terakhir akan menampilkan hasil proyek kelima yang telah mereka kerjakan. Mari kita dengarkan. Bhinneka Tunggal Ika yang menerapkan prinsip dari dimensi kelima yaitu berkebinekaan, gotong royong, dan kreatif. Dari segi kita sudah menunjukkan kreativitas mendesain gambar gambar dan juga mendesain struktur dari poster ini. Tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk mengembangkan inovasi dan menghargai kemerdekaan nasional Indonesia. Cita-cita ini menjadi landasan nasional masyarakat Indonesia dan kebangkitan nasional bertujuan menanamkan Oke, baik, terima kasih kepada kelompok ini yang sudah bagus melakukan proyek kelimanya. Dengan demikian kita akan tampilkan proyek ini di mading sekolah. Dengan demikian silakan tempelkan di mading sekolah. Oke, baik, terima kasih. Saya ambil selama melakukan kegiatan ini adalah kita bisa meningkatkan kreativitas kita dan tentu meningkatkan jiwa bersama kita kepada teman-teman satu kelompok kita, karena di dalam pekerjaan ini untuk melakukannya kita memerlukan kerjasama satu sama lain yang sulit untuk mengerjakan hal ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Ya, baik anak-anak kami, terima kasih atas kebersamaan kita. Maka berakhirlah kegiatan proyek kelima kita terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, silakan istirahat.